Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 sampai 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlaku. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang untuk Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceuwreumen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung dapat menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler waktu itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 di selangnya para perwira. Perang Aceh terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, Aceh berpendapat bahwa daerah-daerah timur Sumatera merupakan wilayahnya. Kedua, sementara Belanda menganggap bahwa wilayah tersebut wilayahnya yang diperoleh dari Sultan Siak. Ketiga, setelah terusan Suez dibuka, Aceh menjadi bagian dari jalur pelayaran internasional. Keempat, makin berkembangnya imperialisme modern. Kelima, politik ekspansi Belanda yang semakin merajalela setelah dalam Treaty of Sumatra, Inggris memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk bergerak di Sumatera. Namun, ada sebab khusus dari terjadinya Perang Aceh, yaitu Aceh menolak larangan Belanda untuk tidak berhubungan dengan bangsa asing. Perang Aceh terjadi selama 4 periode. Perang Aceh pertama berlangsung pada tahun 1873 sampai 1874, dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya mampu dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana. Yang sangat akbar waktu merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang ditolong oleh beberapa himpunan pasukan. Perang Aceh kedua berlangsung pada tahun 1874 sampai 1880. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda sukses menduduki Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874 dan menjadi sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh benar anggota dari Kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Syah wafat tanggal 26 Januari 1874, dialihkan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berlaku mapan meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Keumala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lain. Perang ketiga terjadi pada tahun 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teungku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi agresi mendadak dari pihak Van der Dusen di Meulaboh, Teungku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak Dien, istri Teungku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Dan perang keempat terjadi pada tahun 1896 sampai 1910, adalah perang gerilya himpunan dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Siasat Snok Hurgronje.
Untuk mengalahkan pertahanan dan perlawanan Aceh, Belanda memakai tenaga pandai Dr. Christian Snogurgronje yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh. Dalam buku itu diceritakan strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Ternyata siasat Dr. Snogurgronje diterima oleh Van Huys yang menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh pada tahun 1898 sampai 1904. Kemudian Dr. Snogurgronje diangkat sebagai penasehatnya. Akhir dari pertempuran di Aceh terjadi setelah Belanda berhasil menguasai Aceh, maka diadakan perjanjian pendek atau plakat pendek yang isinya mengakui daerahnya sebagai bagian dari kekuasaan Belanda. Berjanji tidak akan berhubungan dengan pemerintah asing, berjanji akan mentaati perintah yang diberikan pemerintah.